Oke teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, sudah membahas tentang beberapa materi tentang SKB, dan kali ini kita akan membahas tentang materi SKB untuk formasi IPS ya, guru ahli pertama pelajaran IPS, entah itu di SMP atau SMA terserah. Nah, jadi kali ini kita akan berbagi tentang materi FR CPNS yang sudah pernah tes SKB sebelumnya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tahu nanti notifikasi tentang video terbaru aku ya. Oke, langsung aja daripada lama-lama, karena untuk FR IPS ini nggak banyak ya aku dapatnya materinya. Jadi kalian akan disuguhkan dengan beberapa materi yang mungkin lebih umum dan juga lebih sedikit ya karena IPS. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Seperti FR sebelumnya, jadi tentang soal SKB IPS itu sebenarnya ada dua, karena dibagi duanya itu yaitu adalah pedagogi dan juga keprofesionalan atau berkaitan dengan bidangnya masing-masing ya. Oleh karena itu di sini saya akan masukkan juga pedagogiknya sedikit walaupun nggak banyak dari FR yang sudah ada. Nah, yang pertama adalah pedagogik, itu adalah tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, silakan Anda baca nih materi tentang gaya kepemimpinan ya. Entah itu supervisi, entah itu tentang kepemimpinan itu sendiri, bagaimana apa yang dilakukan kepala sekolah dan segala macam. Kemudian ada juga PTK ya, penelitian tindakan kelas ya. Kemudian model pembelajaran itu apa saja, silahkan pelajari juga. Silahkan cari ini model yang seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran, mungkin juga nanti ada strategi pembelajaran nih kan, ada materi pembelajaran gitu ya. Itu banyak sekali yang karena ada juga desain pembelajaran nih kan, masing-masing. Pokoknya banyak banget. Tapi kalian bisa bedakan antara desain, antara model, metode gitu ya. Kemudian peran guru di sekolah, menghitung nilai raport. Nah, ini menghitung nilai raport gimana caranya, ternyata juga keluar gimana. Nah, buat Anda yang belum pernah ngajar ataupun ngisi raport, kalian harus belajar itu ya. Kemudian menghitung KKM. Nah, itu menghitung KKM juga ada 3, ada intake, daya dukung, juga sampai 1 lagi dulu saya lupa. Nah, jadi harus pelajari itu gimana cara ngitungnya juga. Kemudian peran ICT ya, terhadap pembelajaran tuh bagaimana ya. Kemudian dalam ini untuk materi pedagogiknya. Kemudian untuk materi untuk profesionalitas sendiri, itu yang pertama adalah tentang indeks harga, kemudian elastisitas ya, kemudian bank umum atau Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia, kemudian tentang uang, kemudian tentang kebijakan fiskal dan moneter ya, tentang perjanjian ke konferensi meja bundar itu apa, kemudian tahapan sosialisasi itu apa, kemudian tokoh-tokoh sosiologi itu apa saja, siapa saja, kemudian interaksi sosial bagaimana, ini berarti sosiologi, kemudian penyimpangan sosial juga sosiologi juga. Silakan pelajari ini ya, karena FR yang keluar mungkin akan sama juga untuk tahun ini gitu ya. Kemudian ini ada juga diagram batang asosiatif, komutatif, dan distributif. Oh enggak usah. Ini matematika, sorry. Yang ini aja, bidang PK atau IPS nih. Dimensi ideologi Pancasila. Nah, silakan ada pelajari ini. Kemudian rela berkorban termasuk Pancasila sila keberapa? Ini berarti mirip seperti SKD ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, pengamalan sila keberapa? Ya, ini ada penerapan sila 1, 2, 4, 5. Nah, ini kan berarti kan mirip kayak SKD, soalnya juga tentang kebangsaan juga. Kemudian ketua panitia 9, kalau udah kelihatan ya, Insinyur Soekarno. Kemudian yang 6 itu hak dan kewajiban manusia itu apa ya nanti. Kemudian 7 alinea ketiga dan adalah pengamalan dari sila keberapa ya untuk alinea ketiga. Kemudian yang ke-8 ada Declaration of Human Rights atau HAM ini ya. Kemudian pasal tentang bela negara, yaitu pasal 27 ayat 3 dan juga 30 ayat 1 dan 2, silakan pelajari. Kemudian pasal yang untuk mengeluarkan pendapat itu 28E ayat 3 ya, silakan. Ini nggak tahu bentuk soalnya kayak apa. Kemudian jaminan sosial Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya. Kemudian pasal kesejahteraan sosial Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 itu apa, yaitu Undang-Undang 33 sampai 34 juga masuk ya tentang kesejahteraan sosial. Kemudian 13 peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Oke, lanjut. Nah, ini ada FR lagi nih.
Aku gagal SKB ambil formasi guru IPS ahli pertama basic ekonomi. Oh, jadi pendidikan ekonomi ya dia. Pedagogik 30 seputar tindakan guru dalam kelas. Soal sosiologi tentang culture shock, sosiologi Herbert Mead dan juga teori Leslie White. Postmodernisme. Nah, ini kemudian diffusionalisme persuasif. Kemudian 20 soal tentang antropologi, unsur-unsur budaya, etnografi, ekonomi, kebijakan fiskal, sifat laporan keuangan, elastisitas, dan jenis apa ini nggak tahu ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya untuk teman-teman yang daftar di formasi guru IPS. Ini adalah beberapa cuitan-cuitan kecil ya yang bisa jadikan referensi untuk persiapan SKB besok. Mudah-mudahan bisa membantu ataupun memberikan wawasan untuk jadi referensi buat teman-teman sekalian ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti tahu untuk notifikasi video-video aku yang terbaru ya. Oke, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.